Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Anita Kusuma Dewi, nomor absen 5 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan meliterasikan buku LKS PPKN, yaitu mengenai bab 2 tentang materi kasus-kasus ancaman terhadap Impolek Sosbud Hankam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sub A yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam rumus besar bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang memang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Yang kedua yaitu syarat integrasi. Adapun syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara, yaitu yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu ancaman Impolek Sosbud Hankam. Ancaman terhadap negara dibedakan dalam ancaman militer dan non-militer. Pada hakikatnya merupakan ancaman yang menggunakan kekuasaan di luar militer yang dinilai mempunyai kebahayaan kedaulatan rakyat, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer diantaranya dapat di dimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi, yang kedua ancaman di bidang politik, yang ketiga ancaman di bidang ekonomi, yang keempat ancaman di bidang sosial budaya, dan yang kelima yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu ketahanan nasional dalam aspek Impolek Sosbud Hankam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Adapun ketahanan nasional yang meliputi aspek Impolek Sosbud Hankam. Yang pertama, ketahanan dalam aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Yang kedua yaitu ketahanan dalam aspek politik. Politik berasal dari kata politis yang mengandung makna kekuasaan atau pemerintah, dan atau polisi yang artinya kebijaksanaan. Ketahanan aspek ekonomi, yaitu perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang keempat yaitu ketahanan dalam aspek sosial budaya. Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial di mana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya, dan segi budaya yaitu merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Yang kelima yaitu ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Adapun cara untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional setiap warga negara Indonesia yaitu yang pertama, memiliki semangat perjuangan bangsa dalam membentuk perjuangan non-fisik yang disertai kedaulatan dan ketangguhan tanpa kenal kata menyerah. Yang kedua,
sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek intelek Sosbudhankam. Yang ketiga, ikut serta secara aktif dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Selanjutnya ada sub B, yaitu strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman non-militer, yaitu yang A, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratis, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara yang berkembang. Yang B, yaitu ancaman mengatasi di bidang ekonomi, yaitu sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi dan oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan ke berbagai negara. Selanjutnya yang C, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu diperhatikan gejalanya. Perubahan yang terjadi terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya yang memegang peranan penting faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya perubahan sosial yang berasal dari luar. Yaitu selanjutnya yang kedua, strategi dalam mengatasi ancaman militer. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkannya strategi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan analisa lingkungan strategi, maka ancaman militer dari negara lain yang berupa invasi kecil kemungkinannya, namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik perbatasan yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah atau negara yang menyangkut masalah perbatasan. Komponen utama disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang atau OMP. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh faktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Sekian literasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.